warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ansyari, NIM 17231055. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Adapun yang ingin saya teliti yaitu mengenai pengaruh LKPD berbasis open-ended problem etnoscience terhadap berpikir kritis siswa pada pelajaran IPA SMP. Baiklah, mungkin sekian. Selamat menyaksikan. Baiklah, dengan bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh LKPD berbasis Open-Ended Problem Etnoscience terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA SMP. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang. Pendidikan. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pada pembelajaran IPA, mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran pokok pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama SMP. Dalam mata pelajaran IPA ini banyak terdapat konsep-konsep IPA yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta berkaitan juga dengan pemecahan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat diperlukan cara belajar yang tepat agar siswa mampu memahami konsep pembelajaran yang diberikan dan mampu mengaplikasikan pembelajarannya. Saat ini dengan berlakunya kurikulum 2013 diharapkan dapat membentuk peserta didik yang aktif dan kreatif dalam ranah kognitif atau ilmu pengetahuan pada suatu pembelajaran yang sedang berlangsung. Sikap aktif dan kreatif dengan pendekatan etnoscience lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini sesuai dalam isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016, yaitu tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik agar memiliki pribadi yang berilmu, kreatif, serta mandiri. Salah satu pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berbasis open-ended problem. Open-ended problem adalah suatu pembelajaran yang mengandung potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menyajikan suatu permasalahan yang menggunakan pendekatan etnoscience atau kebiasaan-kebiasaan serta budaya-budaya yang sering dilakukan masyarakat yang bersangkutan. Dengan ilmu pengetahuan alam, permasalahan dapat diselesaikan dengan penalaran dan hasil berpikir peserta didik terhadap hasil riset yang telah ada. Open-ended problem memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan menganalisis dan bernalar dengan memperhatikan hasil penelitian atau riset yang telah ada. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip pembelajaran berbasis saintifik yang ada dalam kurikulum 2013, yaitu pelajaran yang menekankan pada jawaban yang divergen yang memiliki banyak kebenaran. Lanjut pada klasifikasi masalah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu proses berpikir kritis peserta didik di sekolah masih jarang dilatih. Yang kedua, menselaraskan pemikiran siswa antara budaya dengan pelajaran IPA. Yang ketiga yaitu kurang optimalnya kegiatan proses pembelajaran. Adapun rumusan masalah di sini, bagaimana efek potensial LKPD berbasis open-ended problem etnoscience terhadap berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama yaitu menggunakan bahan ajar berupa LKPD, lembaran kegiatan peserta didik yang valid dan praktis. Yang kedua, melihat pengaruh LKPD terhadap berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA.
Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama yaitu menghasilkan LKPD yang valid dan praktis berbasis open-ended problem etnoscience. Yang kedua yaitu mengetahui bahwa LKPD ini setelah diteliti memiliki efek potensial terhadap pengembangan berpikir kritis siswa. Adapun manfaat penelitian, yang pertama untuk peserta didik agar peserta didik terbiasa dengan masalah open-ended problem sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Adapun untuk guru sebagai sarana pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang ketiga untuk peneliti lain yaitu agar dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan bermanfaat juga bagi sekolah untuk menghasilkan siswa yang cerdas dan juga mandiri. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan bab 2, yaitu kajian teori. Di sini ada bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik di kelas. Menurut Sudrajat tahun 2008, bahan ajar adalah segala hal yang digunakan oleh para guru atau para peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran. Selain itu juga menurut Hamdani tahun 2010, bahan ajar dapat menciptakan suasana atau lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Nah, manfaat dari bahan ajar ini yaitu sebagai pedoman bagi guru, sebagai pedoman bagi peserta didik, dan sebagai alat evaluasi pencapaian dan penugasan hasil proses pembelajaran. Bahan ajar yang akan kita gunakan yaitu berbentuk LKPD atau lembaran kerja peserta didik. LKPD merupakan sarana pembelajaran sebagai pelengkap atau perangkat pendukung pelaksanaan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan menggunakan LKPD akan membuka kesempatan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Kartika tahun 2014 mengatakan bahwa tujuan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah untuk memperkuat dan menunjang pembelajaran dalam tercapainya indikator serta kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu, dengan adanya LKPD dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran di kelas. LKPD yang akan kita gunakan akan berbasis dengan open-ended problem. Open-ended problem adalah masalah terbuka yang diberikan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir aktif dan kreatif serta meningkatkan berpikir kritis pada peserta didik. Ini pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Jepang. Menurut Shimada, pada tahun 1997, pembelajaran berbasis open-ended problem merupakan pembelajaran yang menyajikan masalah terbuka dengan banyak jawaban atau pendapat yang akan diperoleh. Pada tahun 2000, menurut Nohda mengatakan bahwa dengan menyelesaikan masalah open-ended problem, peserta didik memiliki kebebasan dalam memecahkan masalah menurut kemampuan dan analisisnya. Peserta didik dengan kemampuan tinggi dapat melakukan berbagai aktivitas sains, dan peserta didik dengan kemampuan lebih rendah masih dapat menyenangi aktivitas sains menurut kemampuan penalaran mereka sendiri. Sehingga dalam pembelajaran berbasis open-ended problem, peserta didik diberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan ataupun pengalaman, menemukan, mengenali, dan menggali memecahkan masalah dengan penalaran mereka dalam menerima informasi. Adapun permasalahan yang kita munculkan akan menggunakan pendekatan etnoscience atau kebiasaan-kebiasaan serta budaya-budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pembelajaran IPA berbasis open-ended problem etnoscience maksudnya di sini, permasalahan yang akan kita munculkan pada LKPD ini adalah permasalahan yang bersangkutan dengan pengetahuan yang berkembang di masyarakat dan kebenaran dari pengetahuan tersebut apakah teruji secara ilmiah atau tidak. Maka permasalahan-permasalahan pada LKPD ini akan menggunakan pendekatan etnoscience. Misalnya saja pada pelajaran sistem pencernaan, dapat dimunculkan masalah kenapa kita dilarang makan berdiri. Siswa diharapkan mencari jawaban dari permasalahan yang
dapat dicari dari berbagai sumber dan berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam mengembangkan jawaban dan merangkumnya. Dengan demikian, langsung hikmahnya dapat dirasakan oleh peserta didik ketika mencari jawaban dari permasalahan tersebut sehingga pelajaran yang dipelajari terasa bermakna. LKPD yang kita gunakan akan kita sesuaikan dengan kriteria produk pembelajaran, yaitu yang harus kita perhatikan yaitu valid dan juga LKPD ini praktis serta memiliki efektivitas yang baik. Dengan kita memiliki produk yang telah teruji, maka kita berharap bahwa produk tersebut berpengaruh terhadap berpikir kritis siswa. Berpikir kritis di sini maksudnya yaitu proses yang bertujuan untuk membuat keputusan yang masuk akal mengenai apa yang kita percayai dan apa yang kita kerjakan. Berpikir kritis merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis adalah keharusan dalam usaha pemecahan masalah, pembuatan keputusan sebagai pendekatan menganalisis asumsi-asumsi dan penemuan-penemuan keilmuan, memungkinkan siswa untuk dapat mencari kebenaran dari suatu kejadian dan informasi yang diterimanya dan datang setiap saat. Selain itu, berpikir kritis siswa digunakan untuk merumuskan dan mengevaluasi apa yang dipercaya dan diyakininya dalam memecahkan masalah. Kita lanjutkan pada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode eksperimen melihat pengaruh dari LKPD berbasis open-ended problem. Penelitian eksperimen ini adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan LKPD berbasis open-ended problem dengan pendekatan etnosains dalam pembelajaran IPA. Pada penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu mengeksperimenkan LKPD berbasis open-ended problem ini pada satu kelas, kemudian membandingkan hasil tugasnya dengan siswa dari kelas yang bukan eksperimen. Dengan melihat hasil tugasnya dapat kita lihat peningkatan berpikir kritis peserta didik tersebut. Subjek penelitian di sini subjeknya yaitu siswa SMP. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan merancang LKPD berbasis open-ended problem yang menggunakan pendekatan etnosains. LKPD tersebut diuji kelayakan pakainya sesuai dengan kurikulum. Kemudian dibentuklah kelas eksperimen untuk mencoba pengaruh LKPD ini terhadap minat siswa belajar dengan peningkatan berpikir kritis siswa, baik dari mereka menyatakan argumen masing-masing kelompok maupun cara mereka mengkomunikasikan jawaban yang mereka temukan dengan kelompok mereka. Kelas eksperimen akan dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan terhadap sarana LKPD, namun hanya belajar dengan metode ceramah seperti biasa. Kemudian 2 kelas ini diberikan tugas menganalisa sebuah permasalahan yang diselesaikan secara pribadi dengan bahasa sendiri dan pemikiran sendiri saat jam pelajaran. Dari hasil tugas tersebut dapat dibandingkan 2 kelas yang mendapat perlakuan berbeda tadi dengan mengamati jawaban dari para siswanya. Adapun teknik pengumpulan data, datanya yaitu dengan melihat atau mensurvei selama proses peserta didik belajar dengan LKPD ini dan membandingkan keadaan atau suasana kelas terhadap kelas yang tidak mendapat perlakuan penggunaan LKPD ini. Perbandingan ini juga dapat didata dengan mendokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan penelitian dan mencatat perbedaan yang tampak dari kedua kelas yang dieksperimenkan. Catatan ini berupa kelas mana yang lebih mengeksplor siswanya untuk berpikir kritis. Pengumpulan data untuk membandingkan adanya perbedaan dari kedua kelas eksperimen tadi diperkuat dengan memberi tugas yang dilaksanakan di kelas pada waktu jam pelajaran yang dikerjakan individual. Tugas tersebut mengarah pada open-ended problem. Dari jawaban peserta didik dari kedua kelas dapat kita bandingkan dengan melihat perbedaan dari mereka mengutarakan jawabannya. Di sana kita dapat membandingkan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dari kedua kelas tersebut.
Selain itu, data yang akan kita kumpulkan yaitu kita dapat dengan kita memberi angket kepada kelas eksperimen. Angket itu berupa penilaian terhadap LKPD yang telah mereka gunakan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Saya menyadari bahwa banyaknya kekurangan pada proposal skripsi saya ini dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terhadap kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.